Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin? Saya Bu, Oke, silakan. sebelum mulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini masuk semuanya? Masuk, Bu. Baik. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang basis data, yaitu pada materi transformasi logika IRD ke query SQL. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, mentransformasikan entitas IRD menjadi perintah query SQL secara akurat. Dan yang kedua, menetapkan tipe data dan primary key yang presisi sesuai standar industri. Oke, kita masuk kepada materinya yaitu transformasi logika IRD ke query SQL. Transformasi logika IRD ke query SQL adalah proses mengubah diagram perancangan database menjadi kode SQL dengan cara menjadikan setiap entitas sebagai tabel, atribut sebagai kolom, primary key sebagai penanda unik, serta relasi antar entitas diterapkan melalui Fortran Tree atau tabel penghubung. Sehingga struktur database dapat diimplementasikan dan dijalankan dalam sistem manajemen basis data. Oke, dan perlu kalian ketahui bahwa membangun database harus dilakukan dengan teliti karena database adalah sebuah solusi perangkat lunak yang andal di industri. Oke, teman-teman, sebelumnya ini nanti saya kirimkan video link YouTube, nanti kalian tonton ya teman-teman. Ya Bu. Oke, link videonya sudah saya kirim di WA, silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, Bu. Oke, videonya sudah kalian tonton teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Setelah video sistem penjualan tersebut, menurut kalian mengapa kolom kode barang harus diterapkan sebagai primary key saat kita membuatnya di PHP MyAdmin nanti? Apa dampaknya bagi kasir jika kita salah menentukan tipe datanya? Saya Bu. Ya, silakan. Oke. Agar setiap barang punya identitas unik yang tidak tertukar Bu. Jadi tidak ada primary key. Jika tidak ada primary key akan terjadi data ganda yang membuat kasir bingung dan laporan keuangan menjadi berantakan Bu. Ya, betul, tepat sekali. Beri tepuk tangannya teman-teman. Oke, jadi kode barang itu seperti KTP ya teman-teman. KTP itu kan identitas. Jadi database itu akan mengalami krisis identitas jika tidak ada. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangannya teman-teman. Ya, betul. Jadi kode barang itu seperti KTP-nya barang tersebut. Tanpa itu database kita akan mengalami krisis identitas. Akibatnya kasir akan mengalami pusing, pelanggan juga akan mengalami antrian sangat lama, dan laporan keuangan toko bisa berantakan. Itulah mengapa ketelitian kita sebagai developer sangat penting di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan bermain games yaitu Aku Seorang Detektif. Oke. Jadi di sini saya memiliki 3 atribut yaitu harga, nama barang, dan juga kode barang. Di sini tugas kalian yaitu mencari tipe data yang sesuai dari 3 atribut ini. Coba kalian pikirkan dulu jawaban yang benar seperti apa dan apa. Nanti kalian bisa mengangkat tangannya untuk menjawab tipe data yang sesuai dengan atribut ini. Silahkan. Oke, siapa yang mau menjawab teman-teman? Silahkan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silahkan.
Jadi yang pertama yaitu harga menggunakan tipe data desimal dan double. Soalnya harga itu kan angka yang bakal kita hitung atau jumlahkan nanti. Kita pakai desimal supaya hitungannya akurat dan teliti. Jadi nggak ada salah pembulatan yang bikin topologi. Yang kedua yaitu nama barang menggunakan tipe data varchar. Alasannya karena nama barang itu isinya kumpulan huruf atau teks. Karena panjang nama tiap barang berbeda-beda, pakai varchar lebih pas karena dia fleksibel buat nampung karakter teks yang panjang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu kode barang, menggunakan tipe data varchar juga. Sama kayak nama barang, kode itu isinya teks. Bedanya kode barang ini biasanya campuran antara huruf sama angka. Kayak misalnya B001. Selain itu kode barang ini penting banget buat jadi primary key supaya nggak ada barang yang kodenya kembar di sistem. Ya, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangannya teman-teman. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Jadi benar ya, kita menggunakan desimal untuk harga karena komputer butuh akurasi angka agar perhitungan kasir tidak rugi. Sementara untuk nama dan kode barang, kita gunakan varchar karena isinya adalah teks yang panjang dan fleksibel. Namun ingat, khusus kode barang, jangan lupa dikunci sebagai primary key ya, supaya setiap barang punya identitas unik seperti KTP. Jadi, data kita tidak akan ganda ataupun tertukar. Karena keren sekali. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini coba kalian perhatikan. Di sini kan saya memiliki laporan kasir ya teman-teman. Ini adalah laporan dari sistem kasir sebuah toko yang baru saja komplain karena aplikasinya macet total. Coba kalian telaah secara mendalam sebagai bagian mana yang membuat sistem ini gagal menjumlahkan total belanjaan. Dan apa dampaknya jika ada dua barang memiliki kode yang sama? Silahkan yang ingin menjawab, silahkan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi kan di laporannya itu error karena tipe datanya salah. Di tabel kan tertulis itu harganya 1.500. Padahal kan harusnya cuma angka saja supaya sistem bisa menjumlahkan total harganya secara otomatis. Harus diubah dahulu pada database-nya itu Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Oke, sekarang saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya teman-teman. Kelompok A dan juga kelompok B. Di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini untuk masing-masing kelompok memiliki studi kasus sendiri-sendiri ya. Jadi antar dua kelompok ini memiliki studi kasus yang berbeda. Oke, di sini kelompok A, kelompok B. Oke, silahkan dibaca studi kasusnya dan juga dikerjakan pertanyaannya. Saya beri waktu 5 menit ya teman-teman untuk mengerjakan. Oh ya teman-teman, untuk mempermudah kalian berdiskusi, kalian diperbolehkan untuk membuat formasi melingkar teman-teman. Silahkan. Lingkar ya. Iya. Ya. Silahkan berdiskusi gimana teman-teman untuk kelompok A, apakah ada kesulitan? Ini caranya gimana ya Bu nulisnya Bu? Jadi gini, dari studi kasus ini ya, kalian nanti harus menemukan atribut apa yang sesuai untuk studi kasusnya. Terus dari sini kalian nanti isi tabelnya, ini atributnya apa, terus tipe datanya apa gitu. Terus juga kalian harus menentukan mana yang menjadi primary key seperti itu. Baik Bu. Ya, sama-sama. Sebenarnya untuk kelompok B, apakah ada kesulitan? Ini jadi atribut kita ini nomor kota, tanggal KKP, total dan adik benar nggak Bu? Baik. Untuk tipe datanya coba diisi juga ya. Terus nanti primary key-nya disesuaikan. Oke teman-teman, waktu diskusi sudah selesai ya. Mungkin nanti ada salah satu anggota kelompok mempresentasikan dari hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok mana yang mau duluan? Saya Bu. Duluan, kaca sendiri deh. Ayo Mas, bacakan Mas. Bacakan terserah dulu Pak. Yang keras ya Mas ya. Siap keras Mas. Sebuah toko elektronik membutuhkan tabel transaksi untuk mencatat penjualan harian. Klien berpesan, satu nomor nota tidak boleh dipakai 2 kali dan total belanja harus sangat akurat karena ada banyak desimal.
Untuk atributnya sendiri, kelompok kami sepakat ada 4, yaitu nomor nota, itu varcharnya, itu nanti untuk menyimpan kode transaksi. Terus tanggal transaksi, tipe datanya date, terus keterangannya menyimpan tanggal transaksi. Atribut total bayar, tipe datanya desimal, itu untuk menjamin perhitungan akurat. Dan terakhir ID kasir, tipe datanya in, itu untuk menyimpan ID kasir. Nah, primary key-nya sendiri itu nomor nota. Dan untuk implementasinya itu create tabel transaksi bukan kurung nomor nota varchar 20 primary key, terus tanggal transaksi dan not null itu tidak kosong. Selanjutnya total bayar, kodenya desimal 10.2 not null, cek total bayar lebih dari sama dengan kosong. Yang terakhir ID kasir in not null dan tutup kurung .2. Oke, baik. Jawabannya sangat tepat sekali. Beri tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok A. Baik, untuk kelompok kami itu dapat studi kasus toko sembako berkah sering mengalami kerugian karena kasir salah memasukkan harga barang yang memiliki koma atau pecahan, dan sering terjadi data barang ganda karena sistem lama tidak memiliki identitas unik. Nah, murid diminta membuat tabel barang yang aman dan akurat. Dari diskusi kelompok kami itu kami mendapat atributnya, yakni kode barang dengan tipe data varchar 10 untuk menyimpan kode unik. Lalu nama barang dengan tipe data varchar 50 untuk menyimpan nama barang, dan juga ada harga satuan dengan tipe data desimal 10,2 untuk perhitungan harga akurat, dan atribut stok dengan tipe barang in untuk menyimpan jumlah barang. Lalu kami mengimplementasikannya dengan create tabel dengan constraint not null agar tidak ada data yang kosong. Query SQL-nya yakni create tabel barang, kode barang varchar 10, primary key, nama barang varchar 100 not null, harga satuan desimal 10,2 not null, stok in not null. Terima kasih. Oke, baik, ada jawabannya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, untuk implementasi di PHP MyAdmin-nya nanti silakan kalian screenshot, terus kalian kirim di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Ya, Bu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kalian tadi kan sudah mengerjakan studi kasus secara berkelompok ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengetes kecerdasan tabel kalian. Coba masukkan data barang baru tapi pada kolom harga, masukkan kata gratis. Kita lihat apakah database kalian cukup teliti untuk menolaknya. Oke, jadi kelompok mana yang bersedia ini teman-teman untuk saya cek? Saya Saya kelompok sini dulu. Sini dulu. Sini ya, tadi kan sudah kelompok kamu dulu. Iya. Sekarang kelompok sini. Oke, gimana? Ini kodenya apa saja yang dimasukkan? Ada insert untuk barang, ada beras, lalu gula dan minyak. Ya, oke, coba dikirim. Oke, coba dicek soalnya. Oke, sudah masuk ya. Oke, tepat sekali. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Saya ada sedikit kuis ya untuk kalian kerjakan. Silahkan kalian masuk ke Quizzes. Tekan kodenya 60793. Oke, mau scan? Bisa nggak ya? Sudah. Atau mungkin yang sudah login, kalian kirim linknya ke teman-teman. Oh, bisa. Bentar. Oke teman-teman, sudah pada join ya? Iya, Bu. Saya mulai ya teman-teman ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Akan dikerjakan sendiri-sendiri teman-teman.
silakan kalian belajar lagi, materinya dibaca-baca lagi ya. Oke, untuk selanjutnya kita sudah akan masuk ke tahap akhir, yaitu kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk partisipasinya. Di sini kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu perencanaan basis data yang baik dimulai dari penentuan primary key untuk mencegah data ganda, serta pemilihan tipe data yang tepat seperti desimal untuk menjaga keakuratan perhitungan. Dengan perencanaan yang tepat, data dapat disimpan dengan aman, konsisten, dan dapat diolah secara akurat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa ya. Mungkin ada salah satu yang memimpin doa. Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. belum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.